aku Misha. Senangnya aku dapat melihat kalian lagi hari ini. Impact Kids, tidak terasa ya kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Juli. Apa kalian masih ingat tema kita di bulan ini? Yap, tentunya tema kita di bulan ini adalah Perseverance in Season atau ketekunan di setiap musim. Dan tema kita di minggu ini adalah menjalani proses. Apa itu proses? Proses adalah sebuah rangkaian peristiwa. Maksudnya, sebelum sesuatu terjadi, ada langkah-langkah tertentu yang harus kita jalani untuk mencapai tujuan kita. Langkah-langkah inilah yang kita sebut dengan proses. Di dalam menjalani sebuah proses, dibutuhkan ketekunan yang luar biasa agar apa yang kita tuju dapat tercapai. Begitu pula hari ini, kita mau belajar dari Musa yang menjalani proses yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Seperti Musa, kita ingin tekun menjalani semua hal yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Maka dari itu, yuk baca kalimat komitmen kita. Meskipun aku belum melihat hasilnya, aku mau terus berpengharapan di dalam Kristus yang telah menyelamatkan aku. Impact Kids, karena Tuhan sudah baik dengan memberikan kita teladan akan ketekunan, kita mau pula memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri dan sembah Dia. Bersiap menjadi prajurit Tuhan. Siapa kita? Siapa kita? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Shalom Impact Kids. Di minggu terakhir bulan Juli ini, kita akan belajar dari satu lagi tokoh firman Tuhan yang menunjukkan ketekunan dan kesetiaan pada Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan diri kita lebih lagi dengan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami roh ketenangan, serta mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, agar kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Impact Kids,
Kisah firman Tuhan kita hari ini adalah tentang pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Allah. Kalian pasti tahu siapa dia. Dia adalah Musa. Adik-adik, kita pasti tahu banyak kisah Musa selama ia mendampingi bangsa Israel. Berjalan 40 tahun di padang gurun, mulai dari saat ia membelah laut, menerima 10 hukum Tuhan, dan banyak kisah lainnya. Dalam setiap kisah perjalanan Musa memimpin bangsa Israel, ada banyak sekali tantangan yang Musa hadapi adik-adik. Dan tahukah kalian bahwa pada awalnya Musa berusaha menolak panggilan Tuhan? Ia merasa tidak layak dan tidak mampu memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Hingga akhirnya Tuhan memilih Harun, kakaknya, untuk mendampingi Musa. Sejak awal pun perjalanan Musa tidak mudah. Ia harus menghadapi Firaun yang hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Setelah berhasil lolos dari tentara Mesir pun, bangsa Israel yang ia pimpin sering sekali mengeluh dan juga tidak mau taat. Bahkan adik-adik, beberapa kali bangsa Israel juga memberontak terhadap Musa dan menolak Musa menjadi pemimpin atas mereka. Pada suatu kali, bangsa Israel kembali mengeluhkan keterbatasan air minum yang ada di padang gurun. Setelah berdoa pada Tuhan, Tuhan menyuruh Musa untuk memerintahkan batu mengeluarkan air. Namun Musa sudah sangat marah terhadap bangsa Israel. Musa pun memukul batu tersebut. Karena Musa tidak taat, Tuhan pun berkata bahwa Musa tidak akan membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Coba kita bayangkan kalau kita jadi Musa adik-adik, menjadi pemimpin atas banyak orang tentu saja bukan hal yang mudah. Apalagi memimpin orang-orang seperti bangsa Israel yang susah diatur. Lalu ternyata setelah melalui semua itu, kita tidak dapat menikmati janji Tuhan yang seharusnya menjadi tujuan kita sejak awalnya. Tapi adik-adik, tahukah kalian kenapa Musa tidak menyerah? Terkadang kita hanya melihat janji Tuhan tentang apa yang ada di dunia ini dan berharap kepadanya. Akan tetapi, Musa menaruh harapannya pada janji Tuhan yang lebih besar dari dunia dan hidup ini. Sampai pada akhir hidupnya, Musa tetap setia menjalankan tugas dan panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ia tidak menyerah di tengah jalan. Ia terus melewati setiap proses dan kesulitan yang ada untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan di akhir hidupnya, Tuhan membawa Musa naik ke atas gunung untuk melihat tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa pun mati di atas gunung itu dan Tuhan sendirilah yang menguburkannya. Sampai sekarang tidak ada yang tahu letak kuburan Musa. Meskipun Musa tidak ikut menikmati janji Tuhan, Musa tetap melakukan semua tugasnya dengan sepenuh hati dan setia sampai akhir hidupnya. Nah adik-adik, kita juga mau seperti Musa yang menaruh harapannya pada Tuhan dan janjinya. Meskipun saat ini kita menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, kita tahu bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan Dialah yang akan selalu menyertai kita. Untuk adik-adik Impact Kids yang siap menaruh harapannya pada Kristus, kakak ajak untuk bangkit berdiri dan mengucapkan kalimat komitmen kita minggu ini. 1, 2, 3. Meskipun aku belum melihat hasilnya, aku mau terus berpengharapan di dalam Kristus yang telah menyelamatkan aku. Amin. Shalom Impact Kids, aku Madeline. Mari kita menghafalkan ayat firman Tuhan minggu ini. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dadah! Sungguh senangnya naik kereta
Impact Kids, kita telah belajar dari teladan ketekunan Musa tentang menjalani proses yang telah ditentukan bagi hidupnya. Minggu depan, kita akan belajar tentang buah-buah dari keselamatan yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Apa saja ya buah-buah keselamatan itu? Karena itu, yuk jangan sampai ketinggalan ibadah online Impact Kids setiap hari Minggu di jam 8 pagi hanya di YouTube channel Impact Future Generation dan Impact Community Indonesia. See you next week!